Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftol Putra Madani. Nama saya Fahmi Fauzia, saya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3B, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan judul Upaya Pelaksanaan Bimbingan Konseling dengan Media yang Sesuai dalam Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama itu ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari media yang sesuai untuk bimbingan konseling di masa COVID-19 di sekolah. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Pasundan 1 Bandung dengan metode yang digunakan adalah dengan mencoba memberikan berbagai media untuk menghubungkan klien dan konselor dengan melalui daring atau online guna mematuhi protokol kesehatan yang telah diupayakan pemerintah dengan subjek penelitian para siswa kelas 12 dengan hasil penelitian dengan media aplikasi Zoom atau video call layanan BK dengan lebih terorganisir. Walaupun sebagian siswa merasa tidak nyaman dalam mengikuti layanan bimbingan konseling secara online, tapi dengan kemampuan konselor yang dapat beradaptasi dengan keadaan siswa, siswa mengikuti alur yang telah dibuat. Untuk pendahuluan, pada awal 2020 bulan Maret lalu, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona atau yang kita sebut COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai dari 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus corona dengan jumlah waktu 91 hari. Pembelajaran daring yang diinstruksikan oleh pemerintah juga ditetapkan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan pembelajaran siswa diarahkan dalam bentuk pembelajaran secara daring atau online di rumah. Kegiatan pembelajaran secara daring ini pada dasarnya sangat beragam. Antara lain dapat dilaksanakan melalui Google Classroom, Zoom, TV edukasi, belajar interaktif di portal Rumah Belajar, Ruang Guru, dan aplikasi belajar online lainnya. Perbedaan layanan bimbingan dan konseling dengan materi pelajaran lain adalah layanan bimbingan dan konseling tidak memberi materi ataupun tugas-tugas yang memberatkan siswa. Layanan bimbingan dan konseling menyajikan layanan dan pembelajaran daring melalui format yang bermakna bagi peserta didik. Harus diakui bahwa guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. Meskipun fasilitas pendidikan lengkap dan canggih, namun bila tidak ditunjang oleh keberadaan guru yang berkualitas, maka mustahil akan menimbulkan proses belajar mengajar yang maksimal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 4 menyatakan bahwa guru berkedudukan sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan Indonesia, terutama ketika menghadapi keadaan pandemi seperti saat ini. Yang selanjutnya ialah metode penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data non-tes, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk observasi menggunakan alat berbentuk pedoman atau lembar observasi atau pengamatan. Yang kedua, untuk mendokumentasi menggunakan lembar kerja untuk mencatat dokumen-dokumen yang diperlukan peneliti, seperti daftar nama, catatan kejadian sehari-hari siswa yang menjadi subjek penelitian sebelum pelaksanaan tindakan. Yang ketiga, untuk wawancara menggunakan alat berupa pedoman wawancara validasi dan analisa data untuk mendapatkan data secara valid.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik interpretasi. Teknik ini merupakan suatu kegiatan yang menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dari data yang telah diseleksi. Pada tahap sebelumnya, untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam tahapan ini, langkah-langkah yang harus dilakukan penulis adalah melakukan pengamatan atau observasi dalam pelaksanaan layanan konseling perorangan. Kemudian, penulis membandingkan dengan sikap siswa selama tidak dilakukan layanan informasi sehingga penulis dapat memilih fakta-fakta yang relevan. Dan yang terakhir, penulis melakukan penafsiran semua hasil data yang telah dibuat untuk dihubungkan antara data satu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, kemudian menjadi suatu fakta. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang temuan dan pembahasan. Nah, ternyata pada faktanya di sekolah tersebut, media pembelajaran secara online atau daring ternyata sudah disediakan dan bisa disebut canggih dan memadai. Namun dalam hal bimbingan konseling, siswa kurang bergairah sehingga kurang ada minat, yang menjadikan guru pembimbing pun kurang mampu menangani masalah yang mereka hadapi. Nah, dengan melakukan beberapa penelitian dan tentunya observasi, konselor ataupun bisa disebut juga guru pembimbing melakukan wawancara terhadap para siswa, dan hasilnya siswa lebih terbuka dalam menceritakan masalahnya melalui aplikasi Zoom. Konselor mencoba mengembangkannya dalam aplikasi tersebut, dan hasilnya para siswa cukup enjoy dalam menjalani layanan bimbingan konseling, sehingga konselor pun atau disebut guru pembimbing pun mampu menangani masalah siswa yang dihadapi. Selanjutnya saya akan membahas tentang tentang saran yang saya berikan dari hasil penelitian saya. Untuk saran yang pertama untuk siswa, yaitu sebaiknya mengupayakan mengubah persepsi siswa tersebut terhadap bimbingan konseling dengan media yang dapat menghantarkan siswa lebih terbuka dalam layanan bimbingan konseling, terlebih lagi dalam keadaan seperti ini. Yang kedua, untuk teman sejawat. Nah, untuk teman sejawat ini maksudnya diharuskan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk kelas lain. Dan untuk sekolah sendiri, sebaiknya penelitian tindakan kelas untuk menggunakan layanan informasinya dilakukan secara efektif untuk menunjang juga keberhasilan dan penggunaan layanan BK secara online dengan media yang telah dimaksimalkan oleh guru pembimbing. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan dari jurnal ini, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan, layanan informasi serta sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah itu sudah memadai. Hanya saja guru pembimbing perlu menarik dan beradaptasi dengan keadaan saat ini yang mengharuskan siswa melakukan layanan bimbingan konseling secara online, yang tentu saja banyak hambatan seperti dari faktor jaringan. Guru pembimbing pun harus berusaha memberikan layanan yang informasi yang tema-tema yang menarik sesuai dengan umur usia dari remaja tersebut. Tema-tema yang menarik sesuai dengan umur usia dari remaja tersebut. Selanjutnya, sebaiknya dilakukannya 2 kali kegiatan setiap pertemuan. Ini dilakukan untuk lebih intensif dan memberikan pemahaman yang mendalam bagi para siswa, dan juga ini agar layanan bimbingan konseling pun dapat terarah sesuai dengan apa yang diinginkan guru pembimbing. Mungkin sekian pembahasan dari jurnal kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat, dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.